Hai semua, nama aku Meli dari kelas 11A. Hari ini aku akan membahas tentang akuntansi pemerintahan bab 6 tentang pencatatan transaksi untuk Satker. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang transaksi untuk Satker, meliputi yang pertama, transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau kelurahan, meliputi transaksi akuntansi aset satuan kerja dan transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Yang kedua, akuntansi liabilitas, meliputi akuntansi liabilitas untuk satuan kerja dan akuntansi kewajiban pemerintahan desa. Yang ketiga, akuntansi ekuitas, meliputi ekuitas dana investasi, ekuitas dana lancar, dan ekuitas dana cadangan. Yang terakhir nih, yang keempat, ada transaksi akuntansi untuk kelola kesalahan. Transaksi ini meliputi dia melakukan koreksi kesalahan atau pengeluaran belanja melalui koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan peristiwa luar biasa. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu materi yang sudah saya sampaikan di awal video. Yang pertama, transaksi akuntansi aset satuan kerja. Dalam transaksi akuntansi aset satuan kerja ini ada beberapa jurnal standar yang digunakan, yaitu penambahan aset tetap dan jurnal penyusutan aset. Setelah ini kita akan membahas satu persatu tentang jurnal penambahan aset tetap dan jurnal penyusutan aset. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang jurnal penambahan aset tetap. Penambahan aset tetap merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam suatu pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Adapun pencatatan penambahan aset berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dapat dilakukan dengan membuat jurnal. Nah, setelah itu kita membahas tentang jurnal penyusutan aset. Ya, jurnal penyusutan aset ini menurunkan aset merupakan peristiwa terjadinya penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas satuan aset bukti memorial. Penyusutan tersebut dapat dilakukan dengan membuat jurnal penyusutan aset. Yang kedua ada transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Pencatatan dalam akuntansi aset desa digunakan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintahan desa tersebut. Nah, yang ketiga ada akuntansi liabilitas untuk satuan kerja. Sistem akuntansi kewajiban SKPD adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya di mana penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayar dibagi menjadi dua. Ada pengakuan beban jasa yang belum dibayar sama pengakuan beban barang yang belum dibayar. Keempat, akuntansi kewajiban pemerintahan desa. Akuntansi kewajiban pemerintahan desa merupakan utang yang timbul sebagaimana dampak adanya penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman masyarakat dan lembaga keuangan. Seterusnya ada ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan utang jangka panjang. Seterusnya ada ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada melakukan koreksi masalah atas pengeluaran belanja. Kesalahan atau pengeluaran belanja dapat memengaruhi posisi kas yang tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas. Terus, ada juga melakukan koreksi kesalahan atau penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Koreksi kesalahan dilakukan apabila kesalahan tersebut mengakibatkan saldo kas berkurang. Yang terakhir adalah
peristiwa luar biasa. Tahukah Anda apa yang dimaksud peristiwa luar biasa dalam transaksi akuntansi? Gimana? Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 10 paragraf 4, peristiwa luar biasa merupakan suatu transaksi yang secara jelas berdasar dari aktivitas biasa atau normal sesuai atau lembaga atau instansi pemerintahan. Sekian dari saya. Terima kasih buat yang sudah bersedia mendengarkan presentasi dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.